Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salat summa salam amma ba'd. Alhamdulillah Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kami. Langsung saja di sini kami akan sedikit memberikan informasi atau pelajaran ya terkait kurban, karena besok sebentar lagi kita akan menunaikan hari raya Idul Adha, yang itu juga di dalamnya terdapat adanya hari raya kurban. Nah, kita akan bahas sedikit terkait hari raya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Jadi membahas terkait tentang ketentuan kurban. Kita membahas tentang ketentuan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bidammil hamzah fil ashhar wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi kalau dalam istilah fikih ya, kurban itu biasanya kalau dalam kitab memakai lafaz udhiyah. Jadi bisa nanti ada kata nahar wanhar, berkurban. Kalau dalam kitab itu biasanya pakainya udhiyah. Lafaz udhiyah, nah kalau dengan bidammil hamzahnya itu dibaca dhammah, udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'idin nahri wa ayyamat tasyrik. Jadi kalau udhiyah dalam literatur fikih itu bahwasanya sebuah nama binatang ternak yang itu disembelih pada hari raya kurban dan juga hari tasyrik. Nah, ini udhiyah. Makanya kita memakai istilah udhiyah. Kalau dalam kitab itu pakainya udhiyah, yaitu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban dan juga hari tasyrik, itu adalah udhiyah, itu kurban itu sendiri. Nah, jadi kurban itu kalau dalam fikih dikatakan udhiyah tadi itu. Jadi apa maksudnya? Itu adalah nama hewan atau binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban atau Idul Adha ya. Tapi lebih biasanya istilah yauma 'idin nahri atau hari raya kurban. Makanya bisa istilah nahar, bisa istilah udhiyah. Dan juga hari raya atau hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha atau hari raya kurban. Makanya biasanya 10 Dzulhijjah, setelah itu hari tasyrik, 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Ya. Setelah itu semua, bahwasanya penyembelihan hewan ternak pada hari raya kurban dan hari tasyrik itu bertujuan apa? Jadi dikatakan taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi dengan adanya penyembelihan itu adalah dengan tujuan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berkurban itu ya tadi itu berniat untuk mendekatkan diri. Artinya apa? Dengan adanya diperintahkannya berkurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Ismail, itu termasuk daripada kurban itu sendiri. Itu dengan tujuannya tadi itu mendekatkan. Artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu hukumnya ya. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Nah, ini sedangkan hukumnya kurban itu adalah di sini dikatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah yang muakkad. Kalau dalam syarahnya alal kifayah, modelnya itu adalah model yang kifayah. Sunnah yang muakkad tapi modelnya kifayah. Kifayah itu apa? Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jamihim. Jadi artinya ketika ada contoh di sini ya, ada sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu salah satu dari mereka ada yang berkurban. Nah, ini dikatakan kifayahnya di sini. Jadi kafa'an jami'ihim, artinya sudah mencukupi daripada keseluruhannya. Nah, ini dikatakan kifayahnya di sini. Maka ketika ada sebuah keluarga
yang itu ada salah satu dari mereka itu kurban, contoh kurban kambing karena untuk satu orang, yaitu maka kafa'an jami, maka dia sudah bahasanya apa ya, mencukupi daripada keseluruhannya. Nah, ini juga artinya adalah kifayah itu sendiri. Setelah itu wala tajibu al-udhiyah illa bin nadr atau bin nadri, bahwasanya hukum daripada awal kurban itu sunnah muakkad, tapi ada kurban yang wajib, yaitu apa? Ketika ada seseorang yang itu kurbannya itu dengan dinadari atau kita nazar berkurban. Nah, itu jadi pelaksanaannya wajib, bagaimanapun kondisinya dia harus berkurban. Karena ini hubungannya dengan nazar, karena nazar itu harus ditunaikan. Hanya ketika asalnya itu sunnah muakkad, ketika nazar itu adalah hukumnya wajib. Maka wala tajibu al-hudiyah illa bin nadri, ketika nazar itu adalah wajib ditunaikan. Ini adalah seputar kurban. Setelah itu selanjutnya wa tujzi'u fiha al-jad'u min ad-dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fis saniyah. Sekarang membahas tentang hewan yang itu mencukupi dibuat kurban. Apa saja? Yang pertama adalah fiha al-jad'u min ad-dha'n, yaitu domba. Di sini dikatakan domba jada'ah. Ketika ada hewan ternak berupa domba, maka ketika ingin cukup dibuat kurban, wahwa malahu sanatun wa ta'ana fis saniyah, maka domba tersebut harus berumur 1 tahun dan juga apa? Menginjak umur 2 tahun atau telah masuk umur 2 tahun. Berarti 1 tahun yang itu sudah beranjak 2 tahun ataupun masuk ke 2 tahun. Itu berarti yang pertama domba. Setelah itu wathaniyu minal ma'zi. Setelah itu adalah sekarang kambing kacang. Ketika kambing yang biasa, wahwa ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Ketika ada kambing yang itu ingin dibuat kurban dan itu syarat mencukupi kurban, itu harus lahu sanatani, dia harus berumur atau kambingnya itu harus berumur 2 tahun, wa ta'ana fis salih, dan menginjak umur ke 3 tahun. Nah, ini berarti kalau kambing. Setelah itu wathanyum minal ibil ma law khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah. Kalau onta, nah selanjutnya onta. Kalau onta itu dikatakan onta thaniyah, itu harus lahu khamsu sinina, harus berumur 5 tahun, dan juga wa ta'ana fis sadisah, itu harus menginjak ke umur 6 tahun. Nah, ini kalau onta. Yang terakhir wathanyum minal baqar ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Kalau sapi thaniyah itu adalah dikatakan di sini lahu sanatani, harus berumur 2 tahun. Wa ta'ana fis salisah, dan menginjak umur ke 3 tahun. Nah, ini adalah untuk kriteria hewan yang mencukupi untuk berkurban. Selanjutnya nanti di part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.